Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bisa ada dan berkesempatan berkumpul di Zoom ini untuk bisa berjuang bersama-sama, mengangkat kebodohan pada diri kita, mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itulah, sebuah kaidah mengatakan, arifil haq wa ta'rifur rijala. Ya, arifil haqqa wa ta'rifur rijal. Wa ta'rifu ar-rijala. Artinya, ketahuilah sebuah kebenaran. Bagian dari fi'lul amr, kata perintah. Arrafa yu'arrifu, ya, ta'rifan. Arif, ketahuilah. Al-haqqa, kebenaran. Wa ta'rifu, dan engkau akan mengetahui dan engkau mengetahui, ya, setelah mengetahui kebenaran engkau akan mengetahui yang namanya ar-rijal, orang-orang di sekeliling kita, ya. Kalau kita tahu kebenaran, kita bisa mengetahui orang yang terdekat kita dalam kebenaran atau tidak, ya. Saudara kita, anak kita, kita tahu bahwa ada yang namanya kebenaran, dan kebenaran itu datangnya dari mana, ummahat? Dari Allah dan Rasulnya. Dari hukum, aturan dan ketentuan yang berlaku teruntuk umat Islam. Maka sudah sepantasnya seorang mukmin mengetahui kebenaran itu sendiri.
Dan kebenaran itu ada pada Al-Quran. Kebenaran itu ada pada As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu ada, bukan kebenaran itu adalah budaya, kebiasaan, ya. Tapi kebenaran itu datangnya dari apa yang dicintai Allah, apa yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran kalau kita tidak tahu bahasanya kebenaran yang bersumber dari Al-Quran, yaitu bahasanya Al-Quran. Bahasanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam bahasa yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu bahasa Arab, begitu luas. Dari mufradat, dari i'rab, susunan, perubahan, harakat yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Belum lagi adanya muradif, persamaan, sinonim yang jumlahnya banyaknya bukan main. Ya, kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau belajar? Kebutuhan kita akan bahasa Arab untuk memahami aturan Allah ini menjadi sebuah kewajiban. Bukankah seorang mukmin akan berbahagia ketika ia tahu apa yang diinginkan Allah, apa yang diinginkan Rasul, dan apa yang kita amalkan, kita ketahui. Sholat, dari takbir kita tahu artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sampai taslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salam. Kita tahu artinya. Dan kita resapi. Itu baru sholat. Belum makna-makna yang lain. Seperti kemarin masalah Muharram. Sekarang kita masuk di bulan Muharram. Dan urgensinya benar-benar besar. Ya, belajar bahasa Arab ini. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan. Mempelajari ilmu bahasa Arab adalah sebuah kewajiban seorang mukmin. Jika ditinggalkan, maka ia berdosa. Mempelajari bahasa Arab yang mana dulu? Oh, masa belajar bahasa Arab kalau tidak belajar bahasa Arab jadi berdosa? Ya, kalau yang kita pelajari adalah untuk bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi kalau untuk bercakap-cakap, ya nggak berdosa kalau kita nggak pelajari. Ya. Bercakap-cakap, belajar bahasa pasaran, ya, bahasa amiyah. Nggak berdosa kalau kita nggak pelajari. Kita nggak tahu, nggak ada masalah. Tapi ketika kita membaca surat di dalam Al-Quran, kita dituntut untuk paham. Jangan taklid. Ya, ikut-ikutan. Kan ada ayat 1.000 dinar, misalkan. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dalam surat At-Tolak, ya. Ya, ada ayatnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Oh, ini dibaca 1.000 kali. Ini ayat 1.000 dinar. Nah, kalau kita paham secara bahasa, kita tahu itu bukan ayat 1.000 dinar. Tidak ada riwayat yang menerangkan hal tersebut. Ini contoh. Jadi kita tahu. Muharram, ada istilah Idul Yatama, lebaran anak yatim. Nggak ada di dalam Islam lebaran anak yatim di bulan Muharram.
Yang ada adalah lebaran anak yatim setiap hari. Kita santuni anak yatim. Ya, dari definisi muharram, dari definisi hadis-hadis, ya, secara bahasa itu sendiri. Ya, fahim tunan insyaallah Mahat. Fahimna insyaallah. فهمنا إن شاء الله. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. طيب. نواصل دراستنا في هذه الليلة المباركة في مادة كتاب التصريف. أليس كذلك أمهات؟ Bala. Bala. طيب. Ya, di hadapan Ummahat sudah ada kitab tasrifnya, dibuka di halaman 42. Iftahna safha Ithnan wa arba'un. Kelas Ummahat? Kelas. Kelas. Ya, baik. Kita memberi akan analogi ya Ummahat. Belajar tasrif itu seperti sebuah pohon. Ya, biar lebih mudah ya. Sebuah pohon. Ya, di mana ada pohon mangga, pohon apel, pohon durian, ya. Nah, ini bab ini adalah seperti sebuah pohon. Ada bab 1, anggaplah pohon rambutan. Bab 2, pohon mangga. Ya kan beda-beda ya. Ya, jenisnya beda-beda. Nah, di dalam sebuah pohon ada akarnya, pondasinya, ya. Nah, pondasinya apa? Pondasinya adalah tasriful usul. Ya, misalkan ada sebuah pohon ya. Ada sebuah pohon, lalu ada akarnya. Nah, akarnya ini namanya tasrif usul. Ya. Namanya apa, Mahat? Tasrif usul. Tasrif usul. Ya. Usul dari kata aslun, asal. Ya. Tasrif usul, tasrif adalah perubahan. Usul adalah dasar-dasar. Nah, kata kuncinya di sini Mahat tasrif usul. Nah, tasrif usul itu adalah perubahan asas atau perubahan dasar-dasar pada fiil. Ya, jenis fiil dan jenis isim yang diambil dari fiil. Ya. Belajar ada namanya pembelajaran. Pembelajaran namanya isim. Belajar adalah kata kerja. Ya. Duduk kata kerja atau isim, Ummahat? Fiil apa isim? Duduk. Fi'il. Fiil. Kalau dudukan, Isim. isim. Ya, contoh ya, contoh bahasa Indonesia nih yang bisa kita analogikan. Ya, eh, keluaran dengan keluar. Nah, keluar fiil apa isim? Keluar fiil, Fi'il. keluaran Ah, keluaran sim, isim. Ya, dapat bisa dipahami insya Allah. Nah, itu ada di dalam tasrif usul. Ya, tasrif usul ini ada banyak. Ada berapa? Ada 12. Ya, anggaplah akarnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalkan. Ya, kita harus tahu ya masing-masing akar kuat atau tidak. Akar yang pertama namanya fa'ala. Fa'ala adalah fi'il madhi. Ini urutan ya. Harus dihafalkan secara urutan. Ya. Fa'ala adalah fi'il madhi. Yaf'ilu adalah fi'il apa? Fi'il mudhari, mudhari. Mudhari. Ya, fi'il madhi kata kerja lampau. Fi'il mudhari kata kerja sedang terjadi.
Setelah itu ada fa'lan. Kita jelaskan dulu ya. Fa'lan itu adalah masdar. Masdar itu adalah sebuah isim yang diambil dari kata kerja. Seperti tadi, pembelajaran, mengajar. Jadi apa isimnya? Pengajar. Pengajar. Pengajaran, ya. Mencuci. Berarti masdarnya apa? Mencuci. Cucian. 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 Aduh. Ya, seperti itu. Ini contoh ya, masdar. Ya, fa'lan. Ingat-ingat tuh fa'lan masdar. Setelah fa'lan ada fa'ilun. Yang keempat. Akarnya yang keempat tuh. Fa'ilun. Fa'ilun itu adalah subjek. Bahasa teorinya. Bahasa lapangannya pelaku. Ya. Bahasa kepolisiannya tersangka. Ya. Pelaku, subjek, tersangka. Nah, itu namanya fa'il. Kita sebutnya adalah isim. Isim fa'il. Ini namanya isim masdar, isim fa'il. Berarti bukan fi'il dong, bukan. Dia adalah isim fa'il diambil dari kata kerja. Apa contohnya? Orang yang mengambil. Nah, mengambil perbuatannya. Orang yang mengambil namanya apa? Fa'il. Fa'il. Ya. Orang yang mencuci namanya Fa'il. fa'il. Orangnya ya, Fa'ilun. fa'ilun. Isim fa'il. Ya, isim fa'il. Nah, ini akarnya ya. Ini kita jelaskan secara sederhana kelas dal ya. Karena yang paling lama itu kan kelas ba. Nah, ini ummahat di bawahnya nih. Jadi kita menjelaskan metode yang lebih sederhana ya untuk dipahami. Isim fa'il ya, diambil dari fi'il, akar yang pertama dan yang kedua. Ya, ini yang pertama, kedua, fa'ala yaf'ilu adalah fi'il ya. Lalu ada masdar, isim masdar. Lalu ada yang namanya isim fa'il. Ya, yaitu subjek atau pelaku atau tersangka kalau di kepolisian gitu ya, tersangka. Lalu berikutnya ada yang namanya maf'ulun. Ya. Maf'ulun adalah sebuah isim. Apa tandanya? Tanwin. Kita belajar kemarin. Semua isim wajib bertanwin di dalam kitab Al-Muyassar. Ya, makanya ummahat lihat di tasrif usul ada yang namanya maf'ulun berdhammatain. Nah, isim maf'ul atau maf'ul itu artinya secara teori objek. Ya, contoh, memukul, orang yang memukul isim fa'il. Kalau orang yang dipukul namanya isim apa? Maf'ul. Maf'ul. Sahih. Ya. Barang yang dicuci. Orang yang mencuci dan barang yang dicuci namanya apa? Isim Maf'ul. maf'ul juga. Objeknya, Yang dikenai pekerjaan. korbannya. Apa? Yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Sahih. Ya. Nah, ini yang harus dipahami untuk penjelasan sederhananya ya isim maf'ul. Karena pendekatannya di dalam kelas ini adalah bagaimana ummahat bisa memahami ya sesuai dengan contoh-contoh sederhana ya isim maf'ul. Nah, ini akarnya nih. Ya, akar yang keberapa ummahat? 5. Jangan 5. sampai lupa. 5. Ya. Jadi seperti sebuah pohon, bab pertama itu anggaplah pohon rambutan tadi gitu ya.
Ada yang namanya akar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini semua adalah tasrif usul. Nah, berikutnya ada yang namanya if'il. Kita lihat saja, if'il tidak bertanwin, maka dia adalah fi'il. Fi'il apa? Disebut dengan fi'il amr. Amar. Iya, disebut dengan fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata perintah. Apa itu kata perintah? Ya, bahasa sederhananya begini. Kata kerjanya memukul. Ya, pelakunya orang yang memukul, pemukul. Ya, maf'ulnya orang yang dipukul. Kata keperintahnya adalah pukullah. Ya, if'il misalkan. Pakai menggunakan kata kerja ya, memukul misalkan. Pergilah, berjalanlah, bawalah. Bahasa kita kan enak ya, tinggal tambahkan lah atau pergi tanda seru ya, seperti itu. Ya, fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya. Thayyib. Berikutnya setelah itu ya, yang keenam adalah la taf'il. Ya, la taf'il. La taf'il itu adalah fi'lun nahyi. Kata larangan, kata kerja larangan. Ya, kata kerja larangan. Ya, misalkan memukul berarti apa? Jangan memukul. memukul. Sahih, Masya Allah. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban Ibu Nisa ya. Mungkin yang baru mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya. Boleh Ibu Nisa? Ada 2 kalau tidak salah ya, anak lupa. Ya, mungkin bisa perkenalkan dulu karena di sini ada banyak ya ummahat yang mungkin belum tahu ya. Bisa perkenalkan diri Ya, ya kepada beliau, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nisa Fauziah. Domisilinya di Bojonggede ya, tetanggaan sama Ibu Dedeh. Oh, Terima Masya Allah. kasih. Masya Allah. Dulu sudah pernah belajar? Sudah Oh, sudah ya. lupa. Kamu sama Pengen udah merecall. jago, Ustaz. Oh, Enggak. Masya Allah. Sudah mahir ya. Mahirah ya. Masya Allah. Ya, Astagfirullah. baik. Mungkin apabila Ibu Nisa sudah banyak ya literasinya, mohon bisa mengikuti ya, mengikuti kegiatan Takhasus Bahasa Arab ini sesuai dengan prosesnya di kelas DAL ya, kelas D ya. Karena kelas D kita dengan pendekatan yang lebih sederhana ya, agar sama-sama mengerti dan kita semua bisa berjuang bersama-sama, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Thayyib. Kita lanjutkan, syukran Ibu Nisa ya, barakallahu fiki. Berikutnya adalah la taf'il, tadi sudah ya, fi'lun nahyi atau kata kerja larangan ya. Berikutnya, akar berikutnya maf'ilun. Nah, akarnya banyak nih. Nanti dia bercabang-cabang tuh naik ke atas. Ada yang namanya dahannya gitu ya. Ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya ya. Nah, ketika kita sudah tahu akarnya dulu, nanti dia mengambil saripati yang di akar sampai ke mana? Ke batang, lalu ke rantingnya, lalu ke daunnya ataupun nanti menuju buah. Ya, ini kita analogikan agar lebih mudah ya dalam pelajaran kita bertasrif. Ya. Berikutnya adalah maf'ilun, akar berikutnya. Ya. Ada 2 maf'ilun. Nah, maf'ilun yang pertama disebut dengan isim zaman. Karena kita tahu bahwa di dalam tasrif usul ya,
Yang ketujuh adalah maf'ilun dan dia bertanwin. Apabila dia bertanwin, maka kita bisa mengidentifikasi dia adalah sebuah isim. Atau kita sebut dengan isim zaman. Waktu. Terikat dengan waktunya. Bukan tempatnya, tapi waktunya. Contoh, misalkan. Memukul. Ada waktu kejadian. Waktu TKP. Saat pemukulan. Disebut dengan maf'ilun. Waktu ketika dia sedang mencuci baju. Nah, itu disebut dengan maf'ilun. Ya, perbuatan di waktu itu, ya apapun nanti perbuatannya, kata kerjanya nanti kita bisa lihat ya di dalam beberapa wazan dari maf'ilun, ya. Namun kita fokus kepada penjelasan tasrif usul dulu, akarnya dulu nih. Yang penting ummahat tahu akarnya. Oh, maf'ilun itu isim zaman. Di dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, sedikit berbeda ya, tapi ada beberapa yang sama. Insya Allah ada kemiripan. Ya, tempat kejadian, isim zaman. Ya, waktu afan, bukan tempat waktu. Ya, waktu kejadian. Waktu kejadian pembunuhan. Waktu kejadian apa namanya? Cuci mencuci ya, waktu kejadian perginya seseorang berpergian itu waktu kejadiannya kapan. Nah, itu disebut dengan maf'il ya. Lalu maf'ilun yang kedua ya disebut dengan isim makan. Bukan waktu untuk makan, bukan ya. Isim makan itu adalah tempat kejadian. Ada waktu, ada tempat. Waktu kejadian dengan eh, tempat kejadian itu kosakatanya sama, maf'ilun. Ya, maf'ilun. Waktu dan tempat ya, perkara itu disebut dengan maf'ilun. Contoh misalkan memukul, tempatnya pemukulan dengan waktu pemukulan itu disebut dengan maf'ilun. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Ya, fahimna Contoh bisa insyaallah. nggak Ustaz? Ya, contohnya nanti dulu. Yang penting kita jelaskan dulu ini. Mohon bersabar, nanti ada contohnya. Ya, kan contohnya bahasa Indonesia dulu, ya, agar bisa dimengerti. Karena ini kalimat apa kosakatanya ada banyak. Tasrif usul ini kosakatanya ada banyak, ya. Nanti ada pendetailan, tenang saja, ummahat. Ya, fahim tunan, insyaallah. Ustaz Afwan, Nah, tadi isim zaman itu waktu ya, waktu kejadian. ya, Kalau isim makan makan tempatnya. tempat kejadian. Iya, gitu ya Ustaz ya. Betul. Oh, iya. Nah, Ustaz, syukran. Ya, afwan. Karena ada perbedaan bahasa, itu yang membuat kita bingung. Ya, ada perbedaan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, makanya terkadang kita bingung. Tapi ketika kita memahami, oh ini maksudnya demikian. Tempat kejadian dan waktu kejadian adalah maf'ilun. Ya, nanti kita bahas secara satu persatu kata kerjanya. Yang penting ummahat sudah tahu dulu definisinya secara sederhana. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Thayyib. Berikutnya, akar berikutnya adalah mif'alun. Nah, apa itu mif'alun? Tentu dia sebuah isim. Kenapa sebuah isim? Karena dia bertanwin. Ya, mif'alun. Ya. Apa definisinya akar yang berikutnya? Yang ke berapa ini? 10. Ke-10 ya. Ke-10 mif'alun adalah ismul alat. Ya, ismul alat itu adalah sebuah isim
yang kaitannya dengan alat peraganya. Nah, sedetail itu loh ummahat. Diambil dari kata kerja. Misalkan memukul. Alat untuk memukul namanya apa? Kayu, Apa ummahat? tongkat. Bisa kayu, bisa tongkat, bisa besi. Nah, masih umum. Alat untuk mencuci. Nah, bisa mesin cuci, bisa juga apa tuh yang zaman dulu ya digosok-gosok itu, yang bergerigi ya, bergerigi. Ya, namanya apa Umar? Nggak tahu ya. Ini apa namanya Papan Umar? gilas, papan gilas, Papan Ustaz. gilas. Iya, papan gilas ya. Alatnya Umar. Ya, alat untuk memukul misalkan. Kalau mencuci, alat untuk mencuci, alat untuk memotong, ya. Kata kerjanya memotong. Alatnya alat untuk memotong. Bisa gunting, bisa ini, bisa itu, umum. Nah, kosakata yang spesifik beda lagi. Ini kosakata yang umumnya, ya. Fahim tunan insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Fahim. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Jadi ditulis dulu definisinya, nanti baru kita bahas satu persatu. Berikutnya adalah fu'ila. Tentu dia bukan sebuah isim karena dia tidak bertanwin. Ya. Fu'ila. Fu'ila ini adalah akar yang ke-11. Dia adalah kata kerja lampau, fi'il madhi. Lah, bedanya apa dengan fa'ala? Bedanya adalah majhul. Majhul itu bahasa teorinya adalah pasif. Kata kerja pasif. Bahasa kitanya, ya bahasa orang awamnya adalah tidak diketahui pelakunya. Bahasa yang lebih sederhananya lagi, kata kerja yang ditambahkan di. Ya, memakan, me-nya dihilangkan, lalu diganti di. Jadi apa, Umahan? Dimakan. Dimakan. Sesederhana itu insya Allah. Memakan, dimakan. Mengambil, Diambil. 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 Ya, membawa, Dibawa. dibawa. Sederhana, tapi bentuknya lampau. Past tense. Ya, disebut di dalam bahasa Arab fi'il madhi majhul. Ya, ada kalimat aktif, kalimat pasif. Nah, dalam bahasa Indonesia masih apa namanya kurang ya bahasa Indonesia. Kalimat aktif dengan pasif itu masih mirip. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu benar-benar detail. Contoh misalkan Muhammad memukul ular misalnya. Ular, kalau kalimat pasifnya jadi apa, Mahat? Muhammad memukul ular. Kalimat pasifnya apa? Ular. Ular Ular di dipukul Muhammad. Muhammad. Ular dipukul Muhammad. Ya, itu kalimat aktif dan pasif gitu ya. Ya, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab nggak seperti itu. Muhammad memukul ular. Ya, arti Indonesianya ya. Tapi nanti kita jelaskan kalimat bahasa Arabnya. Ya, mohon bersabar sesuai dengan urutan dulu dari fa'ala nanti. Ya. Nah, kalau Muhammad memukul ular, kalimat pasifnya dalam bahasa Arab, ular dipukul. Pukul siapa? Wallahu a'lam. Subjeknya menghilang. Ya. Fa'ilnya menghilang. Ya. Wah, ada seseorang yang dipukul di jalan sana. Ya. Siapa yang memukul? Ya nggak tahu. Nah, itu udah bahasa Arab tuh. Ya.
Maling dipukul polisi. Berarti kan polisi memukul maling. Kalimat pasif di dalam bahasa Arab tidak diketahui fa'ilnya. Pelakunya tidak diketahui. Majhul. Ya, itu perbedaan kalimat aktif dan pasif antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Fahimtunna insyaallah. Ya, Insya Ustadz, Allah. insyaallah. Silakan. jadi ketika fa'ilnya diketahui itu pasti kalimatnya aktif ya? Iya, betul. Hmm. Ya. Kalau tidak diketahui fa'ilnya, ya pasti dia kita buat kalimat majhul. Ya, kalimat yang pasif. Ya. Secara umum ya, kita bahas secara umum dulu, ya. Nah, ini pendekatannya ke bahasa Indonesia nih. Tentunya kan tetap berbeda ya. Nanti kita bahas satu persatu. Terakhir, untuk bisa memahami lebih detail definisinya adalah yuf'alu terakhir, Umar. Yuf'alu itu untuk kata kerja yang sedang terjadi, present, atau future, ya. Yuf'alu, tapi dalam bentuk majhul, fi'il mudhari' majhul. Ini akarnya nih ada banyak, ya. Akarnya ada banyak. Masing-masing akarnya itu ya mengambil air lalu dikirim ke batang, nanti batangnya mengirim ya air ke dalam ranting. Nah, di sini baru namanya ada yang disebut dengan tasrif lugawi. Ya, tasrif lugawi. Ya, kayaknya sudah pernah dibahas ya, Ummahat. Alaysa kadzalik? Lama. Hah? Belum ya? Belum, Ustadz. Ya, kalau belum berarti kita bahas nih. Ya, kalau belum ya kita bahas ya, Ummahat. Ya, apa itu ya tasrif lugawi? Ya, kita pendekatannya ke bahasa Indonesia ya. Ya, tasrif al-lugawi. Ya, tasrif lugawi itu adalah perubahan-perubahan dari tasrif usul satu-satu ya, secara bahasa maksudnya ya. Contoh tadi akar yang pertama fa'ala. Fa'ala adalah tasrif fi'il madhi ma'ruf dalam bahasa istilah kitab tasrif. Artinya adalah fi'il lampau, fi'il madhi yang ma'ruf. Ma'ruf itu bukan wakil presiden ya, bukan. Itu ma'ruf amin, beda. Ya, ma'ruf di sini artinya aktif, kalimat aktif yang diketahui fa'ilnya. Yang diketahui fa'ilnya. Misalkan fa'ala. Ya, Mahat ya. Contoh ini contoh. Fa'ala. Nah, fa'ala ini masuk ke sini. Ada rantingnya, daunnya, ada buahnya. Ada berapa dari prosesnya ini yang panjang? Ya, totalnya ada kurang lebih disesuaikan dengan urutan huwa huma hum domir munfasil ya. Ada berapa tuh ummahat huwa huma hum? Ada 14. Ada 14 ummahat. Banyak ya. Itu baru satu akar tuh. Satu akar dia bisa menghidupi ya batang pohon
akar apa lalu ranting-rantingnya. Ranting juga kan ada cabang-cabangnya tuh. Ya ada banyak cabang-cabangnya, ada banyak. Lalu ada rantingnya, setelah ranting ada daun-daunnya. Daun-daunnya juga ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Ada banyak. Nah, ini kita analogikan adalah tasrif lugawi. Nah, cara mengetahui tasrif lugawi kita bisa lihat di halaman 42. 42 dari judul yang kedua. Tasrif fi'il madhi ma'ruf. Ya, perubahan kata kerja lampau kalimat aktif. Kata kerja yang aktif. Ya. Di sini ada urutannya, tinggal mengikuti huwa huma hum. Kalau mah sudah hafal, enak. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau belum hafal, ya tak perlu khawatir. Yang penting catatannya ada. Ya, catatannya ada, lalu setelah itu bisa disandingkan dengan kata kerjanya. Fa'ala, maksudnya artinya huwa fa'ala. Fa'ala artinya adalah huma fa'ala. Fa'alu artinya adalah hum fa'alu. Hiya fa'alat. Huma fa'alata. Hunna fa'alna. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altunna. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Apa maksudnya di sini? Ya kalau umat buat kalimat kata kerja. Contoh misalkan memukul aja ya, karena sesuai dengan bab pertama, dengan pohon yang pertama. Memukul bahasa Arabnya adalah doroba. Ya, doroba. Pohon ini. Ya, doroba. Ya. Tinggal ditempel umahat. Fa'ala dengan doroba. Kan beda? Iya, beda. Tapi kita sudah belajar. Kalau tidak salah kita sudah belajar ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Sudah belum umahat? Baru yang atas aja deh Ustaz, yang pertama, yang fa'ala. Ada Iya, pernah kasih tugas Ustaz. pernah ya. Pernah ya. Kalau tidak salah ya. Ya, Iya pernah coba. Ustaz. Ya, contoh misalkan. Kita harus tahu di dalam bahasa Arab, dalam kata kerja, asal kata kerja itu hanya ada 3 huruf. Asalnya. Yang pertama, fa, a, la. Fa'ala. Fa'ala. Mohon ingat, mohon sampaikan umat kalau sudah pernah dibahas ya. Fa'ala. Nah, fa'ala ini mohon jangan sampai lupa. Selamanya akan ada. Ya. Kata kerja dasar yang paling basic adalah kata kerja yang diawali dengan fa, ain, dan lam. Ini menjadi ikon ya di dalam pelajaran sorof. Ya, kalau nggak tahu kebangetan. Ya, fa, a, la. Dan mohon diingat, fa adalah fa fi'il namanya. Fa fi'il maksudnya apa? Huruf yang diawali, semua kata kerja diawali dengan huruf fa. Ain fi'il adalah huruf kedua setelah fa. Lam fi'il adalah huruf ketiga. Ya. Lalu kita apa ya bahasanya? Kiaskan ya. Ya. Kita sandingkan dengan kata kerja lain. Kan kata kerja nggak selalu harus pakai fa'ala. Fa'ala ini artinya perbuatan. Ya. Berbuat artinya. Melakukan. Nah, ada kata kerja boroba. Boroba. Kalau Anda bertanya,
Do itu pada asalnya adalah fa fi'il. Ro itu adalah ain fi'il. Ba itu adalah lam fi'il. Ya. Kalau anak bertanya kepada ummahat, boroba. Bo itu adalah huruf pertama pada fi'il. Pahim tunna insyaallah? Fahim Fahim. insya Allah. Kan Ustaz, Ya. sebetulnya ini tuh udah dibahas juga pekan kemarin. Hanya Nah, saja seperti apa sih istilah tasriful lughawi itu ini memang baru sekarang kami mendengarnya oh, Ustaz. Iya, alhamdulillah. saya tadi Berarti sempat lupa. ini berarti sudah paham ya? Fa fi'il, Sudah, yang ain itu fi'il, sudah lam dibahas. fi'il. Insya Allah. Alhamdulillah. Nggak perlu pusing-pusing lagi ya. Berarti doroba ya. Fa'ala ya. Yang kita lihat do adalah fa fi'il, ro adalah ain fi'il, ba adalah lam fi'il. Tinggal diikuti saja ummahat yang ada di buku. Ya, fa'ala fa'ala fa'alu. Berarti kalau doroba, doroba doroba dorobu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Berarti jadi apa ummahat kalau doroba? Dorobat, Bat, dorobata, Doroba, 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 dorobu. Dorobna, dorobna, dorobta, Nah, coba Dorobat, sekarang dorobata. kita tasrif dari doroba ya, sama-sama dari fa'ala. Dari depan, doroba doroba dorobu sampai dorobna ya. Kita coba ya sama-sama ummahat, mohon bisa aktif ya. Wahid, isnan, salasa. Silakan. Doroba, 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 Dorobu, dorobat, dorobat, dorobata, dorobata, dorobna. dorobna. dorobna, Ini belajar dorobta, abang di SD. Dorobalta, dorobma, dorobaltuma, dorobtuna, tuma, dorobaltum, dorobtum, dorobti, dorobalti, dorobaltuma, dorobatuma, dorobaltumna, dorobna, dorobaltu, dorobna, dorobalna. Dorobna. dorobna. Dorobata apa tadi mana? Tadi ada yang bacanya, nah nih kita harus jelaskan, jangan sampai terkecoh ya. Kelihatannya Dorobna sepele. ya, apa dorobal? Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Iya, ya. Nah ini harus dilatih. Mudah insya Allah. Tinggal ikuti wazannya. Fa'ala, fa'ala, doroba, doroba, sampai dorobna. Ketika kita sudah mahir, maksudnya sudah lancar ya, perubahan-perubahannya, nanti ke depannya yang lain juga mudah. Doroba, nasoro, kasaro, gosala. Tinggal ganti saja. Gosala, gosala, gosalu. Kasaro, kasaro, kasaru. Ya, diganti semuanya. Tapi selama kita ummahat sudah paham, alhamdulillah. Tinggal dilancarkan ya tasrifnya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insya Allah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, nanti untuk selanjutnya kita akan tugas kan sudah ya, tugas yang berkaitan dengan ini sudah ya, fa'ala fa'ala fa'alu. Salah Sudah sudah. Ustaz. Ustadz yang itu. Sudah, Dua sudah. ini lalu. Ya, sekarang kita pendetailan untuk cara mengaplikasikan di dalam sebuah kalimatnya bagaimana. Ya, misalkan doroba. Doroba. Apa artinya doroba ummahat? Telah memukul. Siapa yang telah memukul? Memukul. Seorang laki-laki telah memukul. Ah, dia seorang laki-laki, dia maksudnya dia laki-laki.
Pakainya domir, bukan seorang. Tapi pakainya domir, kata ganti. Dia, seorang laki-laki, ada tambahan dianya. Seorang laki-laki telah memukul. Fa'ala, huma fa'ala. Apa artinya fa'ala? Lakukan. Melakukan. Nah, kalau doroba, artinya apa? Memukul. Mukul. Siapa yang memukul? Nah, harus Dua orang ada ya? Dia dua fa'ilah. orang laki-laki. Orang laki-laki. Dia dua orang laki-laki. Harus detail. Coba bayangkan Ummahat. Bahasa Arab tuh. Ya, doroba saja. Doroba ada berapa huruf? 1, 2, 3. Artinya jadi berapa kata? Dia, 1. Laki-laki, 2. Telah, 3. Memukul, 4. Jadi berapa? 4 kata. 3 huruf menjadi 4 kata di terjemahan bahasa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang ausa, lebih luas. Afsah, lebih fasih. Ya. Ummahat pernah ada di sini di antara ummahat yang punya saudara atau teman dari Aceh? Ya. Bahasa Aceh itu ada satu huruf itu ada artinya. Ya. Kayak bahasa Indonesia. A, apa artinya A, Ummahat? Apakah? Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Dalam bahasa Arab apakah? Sunda ada, Ustaz. Apa? Dalam Bahasa bahasa Sunda. Sunda ada Apa artinya? A A. itu. Iya. A itu panggilan untuk laki-laki yang lebih tua dari kita. Oh, panggilan A. Itu mah. Itu pun itu AA itu. Juga A. 2. Gitu ya. Nah, ya. 2. Kalau A itu biasanya ditaksir ya, disingkat lah. Ya, kayak nama orang kan ya. Ahmad, Mat. Nah, ya. Abdurrahman, Dul. Nah, jadi Dul gitu ya. Abdullah, Dul gitu ya. Abdurrahman, Man. Nah, itu singkatan. A. Aslinya kan AA. Akang. Akang Sunda kan Akang. Gitu ya Ibu Dede. Alaysa kadzalik? Bala, kalau Akang disingkatnya Nah, Kang. disingkatnya Kang. Ya. Taksir disingkat ya. Disingkat. Baik. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Dalam bahasa Arab, fa. Apa artinya fa? Wah, itu huruf Ustaz tuh ada artinya. Fa ada artinya. Fa apa artinya? Maka. Ya, maka. Apalagi ya itu bahasa Arab tuh luar biasa. Ya, bahasa Semitik ya, kita bicara bahasa Semitik. Nah, ini kita lihat ke belakang kalau kita flashback gitu ya. Bahasa Semitik itu bahasa yang luar biasa ya, kosakatanya melimpah. Bahasa Semitik. Seperti apa? Ibrani. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa yang kemarin sempat viral tuh, Suryani. Pernah dengar mungkin ya? Ya, dari Syriah ya. Dari Suriah, perbatasan Suriah, Asyiriah namanya. Dari Suriah sampai ke Akkadia, sampai ke Mesopotamia, sampai ke Babilonia, ya, tempatnya asalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Itu juga bahasa Semitik, ya. Bahasa Semitik bahasa yang bisa dibilang rumit, satu huruf bisa ada artinya, ya, dan kosakatanya lebih banyak ya dibandingkan bahasa Yevit dari keturunan Yevitik seperti bahasa Indonesia ya lebih banyak ya kekurangannya malah bahasa Indonesia bahasa Melayu ya kemiripan ada bahasa Tagalog Thailand sampai ke Mongol ya Sin Lughatus Seniyah Lughatul Yabaniyah ya itu juga bahasa Yevit yang sudah berkembang seperti itu ya fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna. Insya Allah. Insyaallah. Ya.
Tayyib. Hal min soal ada yang ditanyakan? Maafi soal. Ya, Masya Allah. Tayyib ya. Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, qadarullah karena waktu, kita coba untuk tugas ya Umahat. Untuk tugas ya adalah mencari di dalam ayat Al-Qur'an. Yang di dalam ayat Al-Qur'an tersebut terdapat fi'il madhi ma'ruf. Ya, fi'il madhi ma'ruf. Bisa dari fa'ala, bisa fa'ala, fa'alu, bisa sampai fa'alna. Ya. Contoh ya, yang mudah saja ya. Yang mudah apa yang sulit nih contohnya? Mudah, Ustaz. Hah? Yang mudah Yang saja mudah ya. aja. Ya, yang mudah ya. Umahat mungkin pernah mendengar ya di juz 30 ya. Ayatnya bunyinya begini. Idza jaa nasrullahi wal Wal fath. fath. Ya. Jaa adalah fi'il madhi dari huwa. Ya. Kok beda Ustaz? Jaa dengan fa'ala ya sama, cuma beda bentuk saja. Ja adalah fa, ya. Alif adalah ain, ya. A adalah lam fi'il. Ya. Contoh ya. Ya. Perlu ada contoh tambahan lagi? Lu Ustaz masih bingung. Masih bingung, ya. Kita spesifikkan lagi aja ya, spesifikkan lagi, ya. Mencari fi'il madhi dari kata fa'ala di dalam dari wazan fa'ala di dalam Al-Qur'an. Bisa doroba ya. Doroba sajalah biar lebih mudah lagi Umahat ya. Mencari kata doroba di dalam ayat Al-Qur'an. Nah, mencari kata doroba di dalam ayat Al-Qur'an. Biar lebih Afwan mudah. Ustaz, katanya harus doroba atau polanya, pola doroba. Uh, bukan polanya, bukan tasrifnya, tapi kata kerjanya saja, doroba. Biar kita detailkan. Kan ada tuh dalam ayat Al-Quran doroba. Tapi nanti Umahat cari subjeknya. Ya, cari subjeknya. Subjeknya kepada siapa? Contoh ya. Wa daraballahu. Masalan. Ada ya dalam ayat Al-Quran. Ya, nanti boleh dicari. Wa daraballah. Berarti doroba adalah kata kerja, fi'il madhi. Ya. Maka subjeknya ya. Yang mana nih? Yang memukul siapa? Maksudnya begitu. Oh, yang memukul Allah. Ya. Apakah memukul itu artinya apakah doroba artinya hanya memukul? Enggak juga. Makna doroba itu ternyata lebih banyak, bukan cuma memukul. Jadi kita tahunya di pelajaran kelas DAL, doroba artinya memukul. Nah, Umahat bisa baca, bisa pengayaan materi. Oh, doroba tuh artinya bukan cuma memukul ya. Dalam terjemahan artinya ini, artinya itu. Si Umahat cari. Kata kerjanya doroba. Pelakunya apa ya? Ya, pelakunya siapa ya? Oh, Allah yang melakukan perbuatan dari kata doroba. Ya, cari di dalam ayat Al-Quran, surat apa, ayat berapa. Ya, paham tunna insyaallah? Fahimna. Insyaallah. Mencari kata doroba dalam ayat Al-Quran dan menjelaskan doroba adalah kata kerja, pelakunya siapa. Itu saja. Ya.
Jangan lupa diartikan ya, agar kita bisa mengambil faedah yang lebih banyak dari kata kerja, ya, dari ayat Al-Quran. Ya, kalau bukan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, lalu apalagi yang bisa kita ambil istifadah, yang bisa kita ambil faidah. Nah, faidah itu ya Al-Quran dan Sunnah. Jangan keluar dari itu. Kalau keluar dari itu, paling ke ijma atau perkataan para sahabat. Ya, aftar sahabat. Ya, agar ilmu bahasa Arab kita ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan hal yang bermanfaat, lebih banyak manfaat. Ya, apa yang kita pelajari saat ini bukan untuk bisa percakapan bahasa Arab ya seperti di pesantren, bukan. Ummahat bukan di pesantren. Ummahat sudah memiliki kewajiban. Ada anak, ada suami, ada rumah tangga yang harus menjadi kewajiban prioritas. Bukan untuk menghafal ya kiwar cakapan. Menghafal ini, menghafal itu. Sifatnya anjuran saja. Yang wajib adalah memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Memahami As-Sunnah ya dengan bahasa Arab. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Tayyib. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, memberikan keberkahan bagi kita, dan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita semakin ya ridho dengan ketetapannya, cinta dengan apa yang dicintainya, benci dari apa yang dibencinya, dan cinta dari apa yang dicintai Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benci apa yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan, ya, datangnya dari diri Anda pribadi. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.